Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina Oktavianti dari 11 MIPA 5. Di sini saya ingin menjelaskan mata pelajaran biologi, yaitu materi jaringan pada tumbuhan. Jadi aku mau ngejelasin tentang pengertian jaringan. Terlebih dahulu, jaringan adalah gabungan dari berbagai sel. Nah, di jaringan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jaringan meristem terlebih dahulu. Jaringan meristem adalah jaringan embrional, yaitu jaringan yang masih muda yang sel-selnya aktif membelah. Dan jaringan sel meristem ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letaknya dan berdasarkan pembentukannya. Saya ingin menjelaskan tentang berdasarkan letaknya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada meristem apikal. Meristem apikal itu terletak pada ujung batang dan ujung akar. Yang kedua ada meristem lateral. Meristem ini yang mempertebal akar dan tunas tumbuhan kayu. Yang ketiga ada meristem interkalar, yaitu terdapat pada ruas-ruas tumbuhan rumput-rumputan, misalnya itu bambu. Terus kita lanjut ke berdasarkan pembentukannya. Yang pertama ada promeristem, yaitu adalah jaringan tumbuhan yang sudah ada pada masa embrional. Yang kedua ada meristem primer, yaitu berasal dari jaringan embrional yang merupakan hasil perkembangan embrio dari perkecambahan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Contohnya itu ada cambium gabus dan cambium vascular. Lalu kita lanjut lagi ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu terbagi menjadi berapa ya? Terbagi menjadi 5, yaitu ada epidermis, ada parenkim, yang ketiga ada jaringan penguat, pengangkut, dan jaringan periderm. Yang pertama kita bahas yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis tersusun atas selapis atau beberapa lapisan sel. Nah, apa sih fungsi epidermis ini? Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan lainnya. Lalu epidermis ini memiliki permukaan yang terdapat kutikula yang berfungsi untuk mencegah kehilangan air. Terus epidermis juga memiliki modifikasi, yaitu ada 3. Yang pertama ada stoma, yang kedua ada trikom, dan yang ketiga ada filamen. Lalu kita lanjut lagi ke parenkim. Nah, parenkim ini umumnya berbentuk polihedral atau isodimetris. Lalu dia ini memiliki dinding yang tipis, ruang antar sel yang besar, memiliki selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Fungsinya itu ada 5 loh. Dan yang pertama ada klorenkim yang berfungsi sebagai fotosintetik pada daun. Yang kedua ada parenkim sebagai cadangan makanan. Yang ketiga ada sel-sel pada jaringan xilem dan floem sebagai transportasi air dan zat makanan. Dan yang keempat ada aerenkim yang berfungsi sebagai cadangan udara. Dan yang kelima ada penutup luka. Lalu setelah parenkim kita bahas yang ketiga ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu macam-macam jaringannya itu terbagi menjadi 2, ada xilem dan floem. Nah, xilem itu adalah jaringan yang mengangkut air serta zat harai dalam akar ke batang serta daun tumbuhan. Lalu di xilem ini terdiri ada trakeit, trakea, serat xilem, dan parenkim xilem. Nah, trakeit ini adalah sel-sel tabung panjang dan sempit yang ujungnya meruncing. Yang kedua ada trakea. Trakea adalah sel-sel tabung yang ujungnya datar dan ukurannya tidak lebih panjang dan tidak lebih pendek daripada trakeit. Lalu ada serat xilem. Serat xilem terletak pada antara trakeit dan trakea yang berfungsi untuk menyokong tumbuhan. Yang terakhir ada parenkim xilem yang berfungsi untuk menyimpan cadangan zat makanan. Nah, yang kedua ini ada jaringan floem. Jaringan floem adalah jaringan yang menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan floem ini terdiri dari pembuluh tapis, terus serat floem, parenkim floem, dan sel pengiring.
Nah, sel pengiring ini berfungsi untuk mengatur pergerakan gula dan asam amino ke dalam pembuluh tabung tapis. Terus ada serat flem. Serat flem ini berfungsi untuk menyokong tumbuhan, dan yang terakhir ada parenkim flem. Dan ini untuk menimbun zat ergastik. Nah, aku mau sedikit nambahin nih ya, kalau misalnya phloem dan xilem itu letaknya berbeda. Nah, karena tumbuhan itu ada dua jenis, ada dikotil dan monokotil. Nah, ini tuh contoh batang dikotil, tumbuhan berkeping dua, dan itu kelihatan kan xilem-nya itu lebih di dalam dan phloem itu lebih di luar. Nah, sebenarnya itu ada lingkaran. Nah, lingkarannya itu adalah kambium. Nah, xilem-nya itu di dalam kambium dan di luar itu ada si phloem. Nah, xilem dan phloem itu dibatasi oleh kambium karena dia tumbuhan dikotil. Nah, beda kan sama monokotil. Ini tuh monokotil, tumbuhan berbiji berkeping satu. Nah, dia tuh beda banget karena si phloem dan xilem itu nggak beraturan. Kayak di mana aja nitik-nitik karena dia itu nggak memiliki kambium. Tapi di dalam bulatan itu ada xilem dan phloemnya. Lalu kita lanjut lagi yang keempat, jaringan penguat. Jaringan penguat ini adalah jaringan yang menunjang tumbuhan agar tumbuhan dapat berdiri dengan tegak. Nah, jaringan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kolenkim. Nah, kolenkim itu fungsinya ada tiga. Yang pertama itu dapat mengalami penebalan walaupun tidak merata. Yang kedua, tidak mengalami penebalan pada lignin. Dan yang ketiga, secara umum itu terjadi pada tumbuhan yang masih muda. Dan yang kedua, ada jaringan sklerenkim. Sklerenkim ini mengalami penebalan secara merata. Dan yang kedua ini mengalami penebalan pada lignin dan terdiri atas serat dan sklereid. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada jaringan periderm. Nah, jaringan ini tuh sama fungsinya sih, utamanya tuh kayak untuk melindungi, yaitu jaringan pelindung pengganti epidermis yang fungsinya itu melindungi dari cuaca yang ekstrim, yang kedua melindungi dari kekurangan air, yang terakhir melindungi gangguan mekanis. Nah, dia itu terdiri dari velum atau jaringan gabus, yang kedua ada velogen adalah kambium gabus, dan yang terakhir ada veloderm adalah korteks sekunder. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang materi jaringan pada tumbuhan. Kalau misalnya kurang lengkap ataupun saya terlalu kecepatan, mohon maaf, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.